Ganteng terus. Ngejreng sih. Momen-momen lebaran gitu ya nggak sih? Nah, bersama dengan itu juga banyak juga nih tantangan dan juga dalam mengelola mobilitas dan juga masalah transportasi di wilayah padat seperti yang kita tempatin saat ini, Mitra Zamansyah, which is adalah Jabodetabek, ya kan? Nah, sore ini kita bakal ngebahas upaya-upaya apa aja, sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya bareng sama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ ya, Mitra Zamansyah ya, khususnya di Bekasi dan juga di sekitarnya gitu ya, Mitra Zamansyah. Dan buat mitra yang mau bergabung di talkshow kita sore hari ini juga boleh banget, Mitra Zamansyah bisa kirimin WhatsApp di 0811186003 atau mention di sosial media kita di Instagram @alganggafm ya, Mitra Zamansyah. Langsung aja kita langsung nyapa-nyapa nih, Mitra Zamansyah. Ada bapak-bapak yang udah hadir di studio kita sore hari ini. Kita mau langsung sapa aja narasumber sore hari ini. Kita kenalan-kenalan dulu kali ya sebelum kita tanya-tanya nih ya, doi ya. Yang pertama ada Bapak Sigit Irfansyah ATD MSC, ini selaku Direktur Lalu Lintas BPTJ. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat kabar baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar? Lancar banget nih. Alhamdulillah ya. Puasa lancar puasa? Puasa insyaallah. Puasa insyaallah ya. Dan narasumber berikutnya ada Bapak Darmaning Tias selaku apa nih Pak? Jabatannya Pak? Ya, pengamat pelaku transportasi sebetulnya. Pelaku transportasi. Iya, pengguna transportasi umum. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar? Ya, amin. Amin. Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol nih selama 1 jam ke depan. Di segmen yang pertama ini gitu kan, kita bakalan ngobrolin segala macam yang berkaitan dengan sebentar lagi kan libur lebaran ya Pak ya. Dan banyak banget nih obrolan-obrolan kita. Tema sore hari ini yang bakal kita obrolin adalah mudik aman ke kampung halaman, nggak mudik pun tetap nyaman. Ya, itu dari temanya aja udah ketahuan gitu kan, kalau misalnya nggak mudik juga kayaknya ya udah aman-aman aja gitu ya kan. Nah, langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama saya mau nanya sama Bapak Sigit, Pak Sigit. Boleh ya saya nanya-nanya ya? Oke, silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, sore-sore ngobrol sore, kalau anak muda tuh bilangnya chill ya. Kalau bukan Netflix and chill ya. Tapi chill aja gitu kan. Pak, saya mau nanya nih, kalau buat menurut Bapak ya, gimana nih Pak prediksi Kementerian Perhubungan tentang pergerakan mudik Idul Fitri tahun ini Pak, menurut Bapak? Oke. Kebetulan Kementerian Perhubungan telah melakukan survei. Survei memang menarik. Tahun ini diberikan ada lonjakan yang luar biasa. Ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Oke. Jadi hasil survei diperkirakan ada lonjakan sekitar 45%. Oke. Jadi kalau tahun 2023 itu sekitar 123 juta pergerakan. Ya. Tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta pergerakan. Oh wow. Ya, ini luar biasa pergerakannya. Signifikan ya Pak? Signifikan, kenaikan signifikan. Mungkin juga ini setelah mungkin masalah pandemi sudah selesai lah. Maka back to nature lagi, pulang kampung jadi suatu kewajiban. Betul. Ditambah lagi mungkin karena Pak Tias ya, liburnya panjang sekali sekarang ya. Oh iya benar. Libur lebaran tahun panjang. Benar. Nah sekarang pergerakannya gimana? Kebanyakan pergerakannya itu didominasi hampir 60% adalah pergerakan di Jawa. Oke. Ya, di Jawa, di mana memang seperti biasa ada banyak daerah favorit lah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Dan yang tidak lupa juga Jabodetabek ini berfungsi dua. Ya. Selain membangkitkan pergerakan dari Jabodetabek keluar, juga sebagai tujuan mudik. Jadi banyak juga orang yang merantau, orang Jakarta merantau, Jabodetabek juga kembali. Ya. Ini angkanya juga luar biasa. Jadi kalau pergerakan di Jawa itu hampir 60% di Jawa, kalau pergerakannya angkanya tetap juta-jutaan juga. Tapi intinya adalah bahwa ya masyarakat harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mudik ini. Ya. Karena jumlahnya cukup baik, itu nanti mereka menggunakan angkutan umum ataupun menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Jadi itu tentunya nanti kami juga akan melakukan apa sih upaya yang akan dilakukan oleh semua stakeholder yang menangani angkutan lebaran ini untuk
mengurai potensi-potensi yang ada di lapangan. Kemacetan. Kemacetan. Ya. Betul. Yang kedua mungkin yang menarik juga kalau angkutan kereta api kan menjadi primadona juga nih. Benar. Ya, kereta api menjadi primadona untuk mudik. Setuju. Ya, memang kalau angkutan kereta api penumpang pasti, ya jumlahnya pasti, karena mereka punya reservasi yang lebih baik ya dibanding dengan angkutan umum bus. Ya, karena mereka datanya clear, ya, dan bisa kita lihat berapa yang akan terangkut. Ya, itu juga saya lihat PT KAI juga berusaha semaksimal mungkin untuk melayani para calon pemudik, ya, dengan buka reservasi ataupun kalau ada peluang juga dengan menambah kategorinya kereta tambahan atau apa ya. Jadi intinya pemerintah dalam hal ini mencoba memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat karena berdasarkan data tadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Saya pikir itu. Oke. Kira-kira apa nih Pak langkah yang bakalan dilakuin sama BPTJ ya dan juga Kementerian Perhubungan ini dalam mengatasi lonjakan penumpang nih di tahun ini nih Pak, di libur lebaran tahun ini gitu kan, dimana seperti yang kita tahu Jabodetabek ini kan merupakan salah satu awal perjalanan terbanyak nih di Pulau Jawa ini Pak. Oke, memang pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya juga kami selaku di Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder ya baik itu dengan teman-teman dinas perhubungan di daerah, TNI, Polri, BUMN ataupun dengan seluruh operator angkutan umum yang akan melayani masyarakat pada saat mudik nanti. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang telah dilakukan ya untuk memberikan kelancaran, kenyamanan kepada masyarakat. Seperti pada hari tertentu ya itu ada pembatasan mengenai angkutan barang ya, angkutan barang. Pembatasan untuk sumbu yang lebih dari 2 sumbu ya, angkutan yang besar memang dilarang ya. Tapi untuk angkutan komoditas yang lain seperti untuk bahan pokok tetap diperbolehkan gitu ya. Yang kedua juga ada pengaturan arus lalu lintas ya. Mungkin secara populer kita pernah ada istilah kontraflow gitu ya. Kontraflow. Yang kedua juga ada one way. Jadi memang masyarakat menunggu kapan sih one way akan diperlaksanakan ya. Memang one way ini luar biasa, pernah berrekor bikin one way terpanjang nih. Karena one way kita mulai dari Tol Cikampek ya, Tol Cikampek sampai dengan Kali Kangkung Semarang 14 km. Itu luar biasa, 300 km lebih. Itu juga dalam rangka memberikan kelancaran ya, pada masyarakat. Ya, jadwalnya juga sudah ditetapkan itu ya, mulai intinya itu dimulai pada saat libur memang sudah dimulai ya. Yang berikutnya lagi adalah yang tidak kalah favorit ini. Apa tuh Pak? Mudik gratis. Wah, luar biasa. Jadi ini juga ditunggu oleh masyarakat ya. Benar. Tidak hanya Kementerian Perhubungan yang melakukan mudik gratis. Rupanya sekarang banyak sekali Pak Tias ya. Banyak sekali instansi lain juga melakukan mudik gratis. Banyak sekali. Artinya apa? Pemerintah peduli ya, karena tadi potensi besar, volume kuota mudik gratis juga cukup banyak. Ya. Memang harinya beda-beda. Kapan berangkat sesuai dengan reservasi. Moda transportasi juga beda-beda. Mudik gratis memang ada 2 ya. Saya lihat juga mudik gratis ada yang menggunakan kereta api, ada beberapa perusahaan yang menggunakan kereta api, ada juga mayoritas mudik gratis adalah menggunakan bus ya. Di mana pemberangkatannya dari semua simpul-simpul atau dari terminal yang ada di Jabodetabek ini ya. Itu yang berikutnya adalah yang di office ya. Kami melakukan monitoring. Jadi semua stakeholder tadi kita ada monitoring pusat, ada di Kementerian Perhubungan dan juga ada di beberapa titik ya monitoring yang dilakukan oleh Pemda. Tidak hanya itu juga, malah sekarang banyak juga dari instansi swasta ya, seperti agen pemegang merek mobil. Mereka juga bikin bengkel siaga. Mereka memberikan layanan kepada masyarakat ya. Khusus Jabodetabek. Nah ini Jabodetabek. Masalah tradisional yang tidak kalah pentingnya adalah masalah di puncak. Puncak Bogor. Wah, ini luar biasa. Ya. Kenapa tuh Pak? Macet, pasti macet. Dan itu selalu biasanya dinikmati oleh masyarakat kemacetannya. Kenapa ya? Saya juga nggak ngerti kenapa. Karena kalau kita melakukan wawancara di puncak itu orang tuh berulang. Iya. Dan nggak kapok Pak Tias. Bingung saya. Loh, sudah berapa kali ke puncak?
Oh kami 2 bulan sekali kesini macet Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Ada yang tiap minggu sekali Pak. Jadi artinya yang lucu. Jadi malah kami pernah diskusi ya. Kalau kita berupaya bikin puncak tidak macet, jangan-jangan puncak menjadi tidak punya daya tarik lagi. Betul. Jadi kalau kita lewat puncak terus setengah jam lewat, selesai. Betul. Berarti kuliner di puncak tutup semua itu. Betul. Orang tidak akan lihat ke puncak lagi, mungkin langsung 12 ya. Ke Cianjur, Cipanas, atau mungkin ke Bandung sekali. Benar. Justru karena jadi saya punya asumsi, jangan-jangan orang itu ada fatigue-nya, ada kelelahannya kalau menggunakan traveling dari 2 jam harus istirahat. Betul. Jakarta Puncak itu 2 jam, 2 jam setengah. Mereka harus istirahat. Benar. Ya, sudah minum teh atau apapun lah, istirahat nanti sore baru kembali lagi. Jadi memang ini juga tidak kita selalu monitoring puncak, banyak hal coba kita lakukan di puncak, ya. Seperti one way dan macam-macam, effortnya luar biasa. Itu terima kasih kepada teman-teman kepolisian yang melakukan. Mereka sudah punya feeling bagus lah. Karena kita punya data, sebenarnya data awalnya dari jalan tol, ya. Kalau traffic di tol 1 jam sudah sekian, wah puncak akan macet. Nah, mereka sudah siap-siap kapan harus one way, gitu ya. Memang itu yang terjadi di puncak dan itu selalu menarik buat masyarakat dan masyarakat akan kembali lagi. Saya lihat itu. Saya juga aneh tuh ya. Tiap minggu puncak tuh nggak pernah ada sepinya gitu. Betul. Apa sih yang dicari gitu? Cuma kebun teh gitu. Hanya kebun teh. Gunung-gunung gitu kan. Apa gitu. Iya. Padahal macet kan. Macet. Udah semingguan kerja. Iya. Tiba-tiba weekend kita harus macet-macetan. Apa yang dicari gitu. Tapi menarik ya. Menarik. Dan satu hal, saya kebetulan kalau hari weekday ya, saya lewat di puncak selalu ada hal baru. Betul. Mereka kreatif. Ya, yang bukan masyarakat sudah jenuh, tiba-tiba dia berubah bentuk. Iya sih. Jadi apa? Itu yang dibilang orang tidak bosan ke puncak. Jadi berkunjung lagi, entah itu outlet atau apapun namanya, selalu ada yang baru. Mungkin setiap setahun tuh berapa kali ada yang baru. Betul. Dia mungkin orang sudah jenuh dengan konsep ini, dia berganti bentuk. There's something yang baru. new. Selalu. Akan berkunjung lagi. Ataupun restoran yang baru. Luar biasa. Jangan kaget di puncak itu ada restoran yang besar sekali baru buka. Betul. Luar biasa. Jangan di-mention Pak, jangan di-mention. Nggak boleh. Jadi saya juga kaget Pak. Ini luar biasa. Iya. Betul. Itu yang bikin excitement di puncak tuh kayaknya tiap minggu tuh selalu rame gitu ya. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Darmaning Tias nih Pak. Ya. Bapak sendiri tahun ini apakah berencana untuk mudik? Ya saya biasanya kalau lebaran ke Jogja. Oh ke Jogja? Ya, tetapi saya itu tidak pernah merencanakan mau naik apa, mau kapan. Saya selalu melihat sikon aja. Tiba-tiba aja berangkat gitu aja. Jadi nggak pernah direncanakan? Nggak. Jadi bahwa saya harus mudik tanggal segini, pulang balik tanggal segini, saya nggak pernah. Jadi saya ya spontanitas saja. Sekiranya sudah sepi, saya balik gitu. Bapak sendiri sebagai pengamat transportasi gitu kan? Ya. Kalau emang nggak mudik ya di libur Lebaran, biasanya kemana aja tuh Pak? Nggak mudik saya pasti. Oh pasti, selalu? Selalu, cuma saya tidak pernah membuat jadwal. Plan. Saya mudik tanggal segini, pulang balik tanggal segini, saya nggak pernah. Dan nggak pernah merencanakan naik apa juga? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi biasanya saya selalu goso di stasiun. Kalau yang langsung misalnya dari Jakarta ke Jogja nggak ada, ya saya transit ya. Transit. Karena sekaligus juga untuk melihat perkembangan di stasiun-stasiun. Sebagai contoh misalnya Lebaran tahun lalu, pas baliknya saya dari Jogja ke Purwokerto saya naik kereta. Dari Purwokerto saya naik kereta juga sampai ke Aji Barang. Jati Barang. Dari Jati Barang saya naik bis sampai ke Kampung Rambutan. Jadi begitu. Jadi saya mudik tapi sekaligus juga melihat kondisi lalu lintas, sehingga ketika ada orang bertanya bagaimana, terutama teman-teman jurnalis ya, jurnalis tanya, saya punya referensi dari lapangan. That's why Bapak disebut pengamat transportasi. Ya saya tahun ini juga berencana kalau ada masih cocok jadwalnya, saya mau naik ikut mudik gratis lewat laut sampai Semarang.
Oke. Tapi kalau karena saya berencana untuk melihat dulu ke Merak dan Ciwandan, Ya. kalau tidak kejar itu mungkin saya ikut mudik gratisnya pas arus baliknya tanggal 14. Oke. Kira-kira begitu. Jadi tapi ya itu sangat fleksibel tergantung kondisi lapangan. Misalnya nanti saya ke Merak ada yang menarik, harus diamati lebih lama, ya saya menunda balik lewat kapal. Oke. Kapal. Sip. Nanti ya nyambung aja. Kira-kira begitu saya. Siap. Nah, Bapak sebagai pengamat transportasi gitu ya, Bapak gimana nih ngelihat fenomena mudik tahun ini nih berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau dipikir-pikir kan 2 tahun lalu tuh pemerintah masih melarang kita buat mudik kan karena zaman pandemi, Covid dan lain sebagainya. Nah, pada Lebaran 2024 ini, libur Lebaran 2024 ini, pandangan Bapak gimana? Saya kira ini kan Lebaran kedua pasca tidak ada pandemi. Right. Jadi tahun lalu sudah. Jadi kira-kira kalau saya ya tahun ini akan sama dengan tahun lalu. Memang surveinya menunjukkan akan ada peningkatan. Tetapi ada faktor lain yang mungkin belum terbaca waktu survei soal cuaca. Iya. Nah, soal cuaca ini akan sangat berpengaruh terhadap arus minat untuk mudik gitu. Lalu juga harga beras kan ternyata belum turun. Oh iya benar. Dulu waktu survei ini mungkin diperkirakan akan mengalami penurunan, tapi ternyata belum. Itu juga akan punya pengaruh terhadap minat orang untuk melakukan mudik. Sehingga kemungkinan kalau saya sih mudik tahun ini itu sama dengan tahun lalu besarannya kira-kira gitu. Tadi saya Pak sebenarnya pengen tanyain faktor-faktor ya. Tadi udah dijelasin sama Bapak tuh. Faktor cuaca sama harga-harga barang di luar gitu kan. Barang-barang terutama untuk yang paling mendasar sekarang ternyata saya baru tahu juga ini sedikit. Apa tuh? Harga beras itu ternyata belum turun. Belum. Maklum karena saya jarang makan nasi jadi Bapak kan? Ya gini kalau misalnya puasa gitu ya, itu buka kita lebih banyak makan buah. Oke. Makan sayuran. Tapi tetap makan nasi kan? Ya makan nasi belum tentu 2 hari sekali. Oh my God. Kira-kira gitu loh. Teman-teman. Kalau di rumah lebih banyak makan buah, sayuran, protein. Wow. Ubi. Oke. Kira-kira begitu. Makanya sebetulnya saya tidak tahu harga beras, cuma kemarin ngobrol dengan ibu-ibu ternyata harga beras belum turun. Nah, kalau harga beras belum turun berarti itu akan punya pengaruh terhadap minat mudik. Apa pengaruhnya Pak? Ya kan uang harus dihemat. Betul. Untuk beli beras gitu loh. Apalagi juga bentar lagi kebutuhan untuk bayar sekolah tingkat gitu. Yang punya anak-anak SMP kelas 3, SMA kelas 3 itu persiapan untuk mencari sekolah baru. Itu kan juga menjadi pertimbangan orang. Faktor-faktor lain ya. Iya. Siap. Nah, sebagai pengamat transportasi, Bapak ngelihatnya gimana nih setelah dampak pencabutan kebijakan PPKM COVID-19 yang dari sektor transportasi itu sendiri, khususnya dalam meningkatkan mobilitas masyarakat nih selama masa mudik Lebaran tahun ini? Ya sebetulnya kan awal pergerakan itu kan mulai 2022. Ya betul. 2022 belum dilepas total, tapi sudah trennya itu sudah naik. Lalu puncaknya tahun lalu. Puncak dilepas itu tahun lalu ya ada diperkirakan 123 juta ya pergerakan. Benar. Tapi kan di lapangan kan juga nggak sebesar itu karena misalnya kalau di Jogja itu kan yang favorit itu kan sekarang sebetulnya pantai selatan Gunung Kidul ya. Tetapi tahun lalu agak kecelek mereka karena apa? Ternyata pengunjung di pantai selatan Gunung Kidul tahun lalu tidak membludak. Itu dibandingkan tahun 2022. Bahkan Jogja itu tidak mengalami kemacetan tahun lalu. Relatif landai-landai. Nah, perkiraan saya tahun ini juga akan sama dengan tahun 2023 tadi dengan 2 alasan tadi, soal ekonomi sama cuaca gitu. Dan kebetulan sekarang kan juga tadi sudah disampaikan Pak Sigit itu banyak program mudik gratis dan mungkin orang banyak yang mudik menggunakan fasilitas mudik gratis sehingga tidak bawa kendaraannya, sehingga kemacetan di daerah-daerah mungkin juga akan berkurang.
Ini perkiraan saya. Oke, cukup signifikan sih ya dari tahun ke tahun ya Pak ya? Iya, saya kira memang begitu ya, dan trennya saya kira sama lah tahun ini. Siap. Karena kalau kita lihat profil responden yang dari surveinya Kemenhub itu kan profilnya hampir sama. Yang mudik itu usia-usia produktif dengan tingkat penghasilan terbesar itu 3-6 juta. Oke, siap. Tahun ini juga seperti itu. Masih ya? Iya, kurang lebih segitu lah ya? Iya, jadi tidak terlalu jauh lah dengan tahun lalu. Baik. Bapak, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di segmen kedua. Kita break dulu. Kita commercial break dulu. Jadi buat mitra Jamahan Siar yang masih mantengin, jangan lupa nanti di segmen kedua dan segmen ketiga kita bakal ada kuis mitra Jamahan Siar ya. Untuk 4 orang pemenang. Jadi mitra Jamahan Siar pantengin terus Elganga 100.3 FM di SMA Sabar Maghrib ada gitu kan. Nah, di segmen yang kedua ini saya bakal ngasih 2 pertanyaan ya. Jadi mitra bisa jawab langsung, nanti siapa yang cepat dan jawabannya benar dan paling cepat kita akan pilih mitra Jamahan Siar, dan kita bakal umumin di sosial media kita gitu mitra Jamahan Siar ya. Dan panteng terus ngejreng sih. Masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan, Elganga 100.3 FM. Mitra Jamahan Siar balik lagi di gelaran SMA Sabar Maghrib ada. Ari balik lagi ya. Sampai nanti jam 7 pasti Mitra Jamahan. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih di talk show bersama bapak-bapak dari BPTIJ Mitra Jamahan Siar. Nah, di segmen kedua ini, nanti juga di segmen kedua kita bakalan nanya-nanya, di segmen ketiga juga kita bakalan nanya-nanya ya Mitra Jamahan. Pokoknya semuanya pertanyaan kita kasih pertanyaan bapak-bapak ini. Kira-kira bapak-bapak ini bisa jawab gak ya pertanyaan-pertanyaan dari Ari gitu kan. Pak, Bapak Sigit dulu deh di segmen yang kedua ini. Saya mau nanya nih Pak. Buat Bapak Sigit nih, gimana nih pemberlakuan pengaturan lalu lintas di jalan ya ini selama angkutan lebaran tahun 2024 ini alias 1445 Hijriah Pak. Kan kalau dilihat diberlakukan di ruas tol mana aja nih Pak? Oke. Berkaitan dengan pengaturan lalu lintas pada saat mudik lebaran tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, itu ada dasar hukum dari kita sebut keputusan bersama ya antara Dirjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Dirjen Bina Marga ya. Di mana pengaturannya ya. Ini ada beberapa titik ya. Pertama, itu pengaturan masalah pembatasan operasional angkutan barang tertentu di ruas jalan tol dan ruas jalan non-tol. Ya memang ini berlaku mulai 5 April sampai dengan 16 April 2024 ya. Dan ini waktunya bervariasi situasional ya. Jadinya itu di jalan tolnya nanti ada di regulasi disebut ya secara rinci. Silakan para pendengar Elganga bisa mendetilkan. Kan banyak sekali ruas jalannya, kalian bicara ruas jalan se-Jawa. Itu ada pengaturan ya. Untuk pertama buat teman-teman dari industri angkutan barang ya. Yang kedua yang menarik adalah, nah ini buat arus mudik yang biar lebih tersosialisasi adalah pelaksanaan kontraflow. Nah, kontraflow itu dilakukan mulai KM 36 sampai dengan KM 72, artinya di tol Cikampek. Ya, nanti pada tanggal 5 April, jadi mau hari Jumat ya. Jadi mungkin banyak perusahaan yang karyawannya setengah hari. Betul. Ya. Setelah itu nanti jam 2 siang ya sampai dengan Kamis 11 April ada kontraflow. Dan ya dari jam 2 siang sampai dengan jam 24 malam. Jadi kalau yang ingin menikmati kontraflow ya harus siap-siap. Tahu di ya jalur jamnya? Sebelah kanan. Jamnya pasti. Oh, jamnya pasti. Jamnya 14. Jam 14, jam 2 siang sampai dengan jam 24. Mulai dari tanggal 5 sampai dengan 11 April. Ini lebih pasti masyarakat ya. Kalau mereka memang tujuannya ke arah timur, ya siap-siap lah mendingan ngambil kontraflow. Ya, ngambil kontraflow dari KM sebelum dari KM berapa nih? Sebelum dari KM 36 ya sudah ngambil di jalur sebelah kanan. Ya kemacetan ya. Memang kontraflow sangat efektif ya Pak. Tiasnya itu Cikampek mengurai. Karena pastikan arus dari Cikampek ke arah Jakarta berkurang ya. Jadi ada lajur yang dipakai.
Begitu juga dengan arus balik, nanti juga ada kontraflow ya. Ini mulai tanggal 12 April sampai dengan 16 April ya. Jamnya sama, jam 14 sampai ya. Malah ini beberapa waktu tertentu mungkin saya bisa sampai pagi. Ya. Tergantung situasional. Ini kontraflow. Ini di Cikampek hanya ada kontraflow, tidak ada one way. Nah, yang berikut lagi yang baru, ya baru mungkin masyarakat kaget hati-hati masalah ganjil genap. Apa tuh, Pak? Jadi ganjil genap ini dalam rangka membatasi karena pemerintah ingin memaksa orang pakai angkutan umum. Jadi kalau ya buat para pengendara gangga yang nanti mudik menggunakan kendaraan pribadi, ya lihat tanggal, Pak. Nah, mudiknya tanggal berapa ya? Kalau tanggal 5 sesuaikan lah. Plat nomornya harus ganjil. Kalau tanggal 6 harus genap. Pasti ganjil genap bukan hal baru lah buat warga Jabodetabek. Karena sudah di Jakarta ganjil genap, ke puncak sudah ganjil genap. Benar. Jadi bukan hal yang baru. Jadi masyarakat saya pikir tidak kaget lagi ya. Tapi yang paling penting adalah menyesuaikan tadi ganjil genap. Jangan berpikir gini, kapan lengahnya? Bukan itu ceritanya, bukan itu. Jadi kita harus obey aja, harus taat peraturan, ya, lebih nyaman di jalan, ya. Karena ini kan bukan perjalanan singkat, perjalanan panjang. Jadi saya pikir ganjil genap tinggal menyesuaikan jadwal, ya, biar lebih pasti. Kalau kendaraannya memang genap ya, berangkat tanggal genap. Ya tujuannya apa? Kita tahu persis bahwa berdasarkan prediksi yang mudik ini naik 40%, kapasitas jalan kan nggak nambah. Cuma itu aja. Nah ini dalam rangka mengurai, ya. Mengurai. Toh hanya beda 1 hari perjalanan, tidak signifikan. Liburnya panjang, banyak sekali. Jadi masih aman lah ya. Tidak merugikan masyarakat dengan ganjil genap saya pikir. Jadi masih aman dalam rangka memberikan pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada orang yang mudik. Ya. Jangan berkumpul semua pada hari yang sama, tinggal geser 1 hari selesai urusannya. Ya. Begitu juga dengan arus baliknya sama. Ya. Ini kalau bicara ganjil genap ini hampir semua ruas jalan. Ya. Kalau di jalan tol Provinsi Banten, Jakarta, Tangerang, Merak, ya. DKI Jakarta ada JOR, Diatmol, tol dalam kota, hampir semua ruas jalan. Jawa Barat, tol Cikampek, ya, Becakayu, Jakarta Bogor, Gombong. Banyak banget sekarang, Pak ya? Cukup banyak. Artinya justru ini kan semua orang lewat situ dulu, jalan itu ya. Betul. Kan nggak bisa ujuk-ujuk ke Cipali tanpa lewat jalan itu. Yang tadi. Tadi. Jadi makanya di filternya adalah di area Jabodetabek sampai Cikampek di filter ya. Tujuannya biar kapasitas di jalan Cipali biar terurai lah gitu ya. Terurai. Hanya menunda perjalanan 1 hari ya. Saya pikir ini kebijakannya baru. Kemudian nih Pak nih, menurut Bapak ya, menurut Pak Sigit, salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di libur Lebaran ya, terutama di jalan tol nih, di yang tadi udah Bapak mention, udah Bapak sebutin gitu. Apa sih Pak kontribusi yang menyebabkan kepadatan itu? Kayaknya dari tahun ke tahun tuh nggak ada habis-habisnya gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman selama ini, di jalan tol itu kan ada batas kecepatan minimal. Betul. Ya. Batas kecepatan minimal 60 km per jam. Ya. Dan juga ada batas kecepatan maksimal. Karena kita bicara yang minimal. Ya. Nah, indikasi kemacetan salah satunya adalah angkutan barang yang tidak bisa memenuhi batas kecepatan minimal. I see. Karena kecepatan mereka cenderung di bawah 60 km per jam. Artinya apa? Ada delay buat yang lain. Ya. Kenapa mereka tidak bisa memenuhi kecepatan? Karena mereka mungkin beban yang dibawa terlalu besar. Betul. Ya. Bahasa kerennya mungkin overloading. Overloading ya. Banyak. Nah, untuk itu pemerintah bikin kebijakan. Ya. Kendaraan yang lebih sumbunya lebih dari 2, buat 3 sumbu ya, 3 sumbu. Ya. Pada saat itu dilarang. Oke. Karena mereka itu yang rata-rata kecepatannya rendah. Bayangkan kemacetan di tol itu, satu kendaraan mogok di jalan, selesai urusan. Antriannya luar biasa, ya, cuma 1. Betul. Apalagi kalau banyak ya. Nah seperti makanya berdasarkan pengalaman itu diambil kebijakan. Ya. Kita ada kebijakan pembatasan. Artinya bukan kendaraan barang tidak boleh lewat, boleh, tapi kendaraan arteri, jalan tol. Betul. Itu ini kalau di regulasinya kendaraan barang dengan 3 sumbu atau lebih, tempelan, gandengan, ya, juga
barang-barang yang bisa kita tunda distribusi seperti barang galian, tambang, bahan bangunan, besi, semen, dan tin, ya bisa kita tunda lah. Liburan juga, tukang-tukang kerja ya libur semua, Iyalah. jadi nggak perlu ada distribusi itu, Bener. kecuali sembako ya, bahan pokok, ya itu pasti dipersilahkan. Kalau kata anak muda zaman sekarang tuh, lo bikin macet aja lo. Jadi memang Betul. luar biasa itu. Kalau kita amati di tol Cikampek terutama ya, luar biasa ya. Jadi mereka bisa menyiapkan diri, distribusi jadwalnya, dan tanggalnya juga sudah ada informasi ya. Itu mulai hari Jumat 5 April juga ya, dimulai ya, sampai dengan 16 April. Ya, artinya situasional ya. Jadi diatur selutil. Siap. Pak Darmaning Tias, saya mau nanya sebagai Bapak kan sebagai pengamat transportasi ya. Bapak juga kan tadi Bapak mention di awal katanya tahun ini Bapak akan mudik nih nanti Lebaran nih. Dalam hal keselamatan dan kenyamanan perjalanan nih untuk perjalanan mudik gitu kan, sebaiknya yang dipersiapin masyarakat ya atau diprioritasin dalam memilih moda transportasi untuk mudik itu apa sih? Kenyamanannya atau mungkin kecepatannya, apa sih menurut Bapak? Ya, sebetulnya kalau soal dalam transport itu sebetulnya yang paling penting adalah keselamatan. Betul, keselamatan. Boleh tidak aman, tapi selamat wajib. Boleh tidak selamat, tapi boleh tidak nyaman, tapi selamat wajib. Jadi yang pertama kali adalah soal keselamatan. Saya kira itu juga yang menyebabkan kereta api itu sejak 10 tahun terakhir itu menjadi transportasi yang favorit selama musim mudik. Kenapa? Karena selain relatif tidak ada kecelakaan, jadi selamat, aman, nyaman. Dan sekarang tepat waktu. Bahkan pesawat udara itu sekarang kalah tepat waktu dengan kereta api. Jadi jadwalnya presisi betul jadwal kereta api. Jadi saya kira itu yang menyebabkan orang kemudian memilih menggunakan kereta api. Nah, kalau yang darat bis, ya selain faktor keselamatan, pada umumnya masyarakat lebih karena pertimbangan biaya. Pengguna bis itu jarang sekali memperhatikan aspek keselamatan. Tapi yang mereka lihat adalah tiketnya terjangkau enggak. Betul. Rutenya sampai ke tempat dia enggak. Murah enggak ya? Murah enggak. Rutenya sampai ke tempat dia enggak yang paling dekat. Nah itu, karena itu kecelakaan yang sering terjadi pada saat musim mudik Lebaran itu justru menimpa pada angkutan umum itu. Karena memang mereka para demandnya tinggi kan, banyak kendaraan-kendaraan yang tidak dikir pun melayani karena tarifnya terjangkau dan jadi pilihan masyarakat gitu. Nah kalau pesawat ya rata-rata keselamatannya terjaga, tapi yang menjadi pertimbangan orang adalah tarif juga gitu. Cuma kalau pesawat kan sekarang ini trennya lebih banyak digunakan antar pulau. Nah yang tidak boleh kita lupakan karena juga banyak penggunanya itu adalah pengguna kapal laut. Dan pemudik kapal laut itu kebanyakan justru berasal dari luar Jawa ke Jawa, baik ke Jakarta, Surabaya, Semarang gitu ya. Kenapa? Karena kapal laut itu dipakai untuk mudik saudara-saudara kita yang bekerja di perkebunan, di tambang-tambang yang buruh kasar ya. Terus bangunan. Jangan lupa misalnya yang bangun IKN itu tenaga kerjanya itu dari Jawa. Jawa Tengah terutama ya. Jadi pada saat ini ya mereka akan mudik menggunakan kapal dari pelabuhan Balikpapan sana, entah menuju ke Semarang atau ke Surabaya, Tanjung Perak gitu. Nah kalau mereka ini aspek keselamatannya juga terabaikan karena apa? Yang penting terangkut gitu. Dan bedanya kalau penumpang kapal laut dengan bis itu misalkan ya, kalau kapal laut itu kan jadwalnya terbatas. Jadi misalnya hari ini tertinggal, mungkin
akan terangkut lagi 2 hari lagi. Gitu. Karena itu di kapal laut itu penumpangnya rata-rata nggak peduli dengan aspek keselamatan. Yang penting bisa terangkut. Gitu. Tapi kalau bis ya mungkin sekarang tertinggal, mungkin nanti sore masih ada. Sehingga orang masih bisa ditahan. Tetapi kalau kapal nggak bisa. Nah ini saya kira menjadi PR-nya pemerintah juga, gimana supaya fasilitas keselamatan di laut itu juga tercukupi pada saat mudik lebaran ini. Nah, ini saya kira yang menjadi catatan. Jadi soal keselamatan mestinya harus menjadi dasar utama orang untuk memilih moda. Tetapi kalau menggunakan sepeda motor, nah itu jelas tidak berkeselamatan. Karena sepeda motor itu tidak dirancang untuk angkutan jarak jauh. Sehingga aspek keselamatannya sangat rendah. Sangat minim ya Pak ya? Ya, makanya kalau yang muda-muda ingin mudik dengan menggunakan sepeda motor, apalagi hanya ikut-ikutan, dalam arti bukan mudik beneran tapi hanya memanfaatkan momen liburan, lebih baik dipertimbangkan. Gitu ya, gitu. Dan lebih baik menggunakan angkutan umum. Program-program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan banyak instansi lainnya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen yang ketiga, gitu kan, bareng sama Bapak Sigit dan juga Bapak Darmaning Tias. Dan buat mitra jemaah Hanziar, tadi seperti saya kasih tahu sebelumnya di segmen yang pertama kita akan ada kuis, gitu kan, buat ada 4 orang pemenang yang bakal kita pilih mitra jemaah Hanziar ya. Tadi di segmen yang pertama udah sempat saya bacain lagi di segmen yang kedua ini, mitra jemaah Hanziar ya. Pertanyaannya, siap-siap nih ya, dengerin ya. Jadi orang yang jawab paling cepat dan juga paling benar kita akan pilih mitra jemaah Hanziar ya. Nanti kita umumin di Instagram kita di @elganggafm pastinya ya. Pertanyaannya adalah, apa tema talk show kita sore hari ini mitra jemaah Hanziar? Yang tahu jawabannya tulis di WhatsApp kita di 08111863. Pertanyaan kedua, menurut survei potensi pergerakan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, nah moda transportasi apa nih yang paling tinggi, yang paling diminati masyarakat untuk melakukan mudik tahun ini mitra jemaah Hanziar? Apakah kereta api, ataukah bus, atau yang lain-lain? Tulis jawabannya di 08111863 atau mention di sosial media kita. Nanti kita umumin di Instagram kita. Nanti di segmen ketiga juga ada 2 pertanyaan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di gelaran SMA Sabar Maghrib ada. So don't go anywhere guys. Panteng terus ngejreng sih. Masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan Elgangga 100.3 FM. Mitra jemaah Hanziar, Ari balik lagi di gelaran SMA Sabar Maghrib ada bareng sama Bapak Sigit Irfansyah ya, dan juga selaku Direktur Lalu Lintas BPTJ, dan juga Bapak Darmaning Tias selaku pengamat transportasi yang udah kita banyak tanya-tanya dari segmen 1 dan 2 tadi gitu mitra jemaah Hanziar ya. Tadi Ari udah banyak banget tanya-nanya dan udah banyak sosialisasi dan edukasi juga, dan juga informasi juga dari bapak-bapak ini. Nanti di segmen ketiga ini juga banyak banget, masih banyak informasi yang bakalan disampaikan sama beliau-beliau ini. Pak, saya mau nanya-nanya lagi. Yang pertama mungkin buat Bapak Sigit dulu nih. Ya ini bukan suara hati saya sih, ini lebih tepatnya suara hati masyarakat lah. Yang gak mudik nih Pak, yang gak mudik, yang gak pulang kampung gitu, atau mungkin gak punya kampung kali ya. Kira-kira dalam suasana mudik tahun ini, angkutan umum Jabodetabek tetap beroperasi nggak Pak? Dan soalnya banyak juga kan mitra jemaah Hanziar di luar sana emang yang nggak mudik, tadi saya bilang gitu kan. Yang satu alasannya karena emang emang nggak mudik aja, nggak karena biayanya tidak mencukupi, atau mungkin emang karena nggak punya kampung aja, emang asli sini gitu. Menurut Bapak, tadi tuh pertanyaan saya, tetap beroperasi nggak? Secara umum ya, angkutan umum beroperasi sesuai dengan schedule-nya ya. Jadi jangan khawatir untuk warga Bekasi yang tidak mudik, aman, tetap berpergian ke wilayah manapun di Jabodetabek ya. Aman, baik itu bis
Atau yang baru kan kalau di Kota Bekasi ada bis kita ini. Betul, betul. Ya, dengan betul. bis kita ini Belum lama tuh. belum lama langsung menghubungkan ke LRT Bekasi Barat. Bener. Naik LRT bisa ke Jakarta, bisa sambung kemana-mana, bisa muter-muter. Betul. Nanti dijemput lagi naik MRT atau macam-macam artinya. Angkutan umum beroperasi normal. Ya. Normal jadinya ya. Hanya tinggal ada penyesuaian jam saja. Mungkin tadinya kalau hari kerja berangkat jam 5 pagi, bisnya mungkin pas liburan ya mungkin jam 6, jam 7 jadwalnya. Pasti itu ada pemberitahuan ya. Yang pasti tetap beroperasi dengan baik, aman ya. Dia nggak punya kapuk atau memang tidak mudik saat ini juga aman bisa berpergian. At least ya berwisata. Kalau saya bilang tuh mudik lokal. Mudik lokal, mudik betul. lokal. Kita kan tahu nih. Zaman dulu orang Bekasi yang tinggal di Bekasi lah keluarga muda yang orang tuanya mungkin di Jakarta. Nah, mungkin bisa bersilaturahmi di Jakarta ya. Karena keluarga besarnya masih ada di Jakarta, itu tetap bisa menggunakan angkutan umum ya, aman. Jadi bukan artinya semua armada dipakai buat mudik kejar jauh, enggak. Yang kendaraan lokal tetap beroperasi lokal. Dan jangan lupa coba di sekitar warga Bekasi buat liburan. Nah, itu baru dirilis tuh beberapa waktu lalu. Ya, jadi luar biasa. Masih gratis ya Pak ya? Masih gratis, insya Allah sampai akhir tahun ini. Warga Bekasi. Jadi jangan kalah dengan Kota Bogor. Nah, Bogor sudah punya bis kita Bogor. Oh ya? Nah, Bekasi yang kedua di Jabodetabek ya. Bis kita Bekasi Patriot lah kalau itu bilang ya. Depok kapan nih? Depok segera. Segera ya? Jadi insya Allah nanti seluruh Jabodetabek akan di launching sistem bis yang sama ya, dengan bis kita. Ya bis modern lah. Saya bilang bis modern dengan tarif terjangkau. Yang paling penting adalah ini terintegrasi dengan angkutan yang lebih besar. Jadi kalau bis kita masukkan ke stasiun Revo Bekasi Barat. Dari situ bisa naik LRT. Bisa kemana aja. Selesai urusan kan. Gak usah bawa kendaraan lagi. Iya. Toh LRT juga sampai Bekasi Timur juga. Sampai Jatimulya. Iya, Jatimulya silakan. Jadi bisa dengan bis kita bisa pergi kemana-mana. Sekarang kalau nyaman. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita mau naik kendaraan umum tuh semudah itu dan selengkap itu. Betul. Gitu kan. Kita nggak pengen kemana-mana, kita tinggal pakai smartphone udah datang dijemput, gitu kan. Mau naik kendaraan umum yang lebih proper, ya kita tinggal ke stasiun-stasiun yang udah disediakan, gitu kan. Aman. Tetap bisa mudik lokal. Betul. Nggak punya kampung, tetap bisa mudik. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalnya tetap ada, nggak mungkin nggak ada gitu, hanya ada penyesuaian aja gitu kan. Penyesuaiannya apa nih Pak selama mudik, selama musim mudik atau musim Lebaran ini? Libur Lebaran. Jam operasinya biasanya. Biasanya sih. Jam operasi. Jadi kita hanya menyesuaikan jam operasi. Yang semula karena hari kerja mulai jam 5 pagi, mungkin tidak juga jam 5 pagi karena orangnya masih istirahat. Ya mungkin mulai jam 6, jam 7 gitu. Pasti nanti ada pemberitahuan dari operator masing-masing, ada infonya ya. Jadi schedule, jadwal, jumlah armada tetap. Betul. Cuman jamnya aja paling ya. Jamnya saja. Betul. Gimana nih Pak BPTJ ini mengantisipasi lonjakan masyarakat yang sekiranya bakal melakukan libur Lebaran di Jabodetabek? Karena kan kalau dipikir-pikir bukan cuma orang Jabodetabek yang keluar kota nih, ada juga orang yang di luar Jabodetabek yang justru malah ke Jabodetabek, malah masuk ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu kan. Karena mungkin emang sanak familinya ada di sini gitu. Nah, BPTJ sendiri ini untuk mengantisipasinya nih gimana? Tadi yang pertama bahwa operasi angkutan umum di Jabodetabek tetap beroperasi ya. Baik itu LRT, MRT, Transjakarta ya. Itu tetap beroperasi normal. Hanya ada penyesuaian jam tadi. Aman jadi. Yang tetap melakukan berpergian di Jabodetabek. Bagaimana dengan tempat wisata? Juga sama ya. Ya kalau orang Jabodetabek tadi yang seperti di segmen sebelumnya kita bicarakan masalah puncak. Benar. Puncak menjadi pusat tujuan juga ya orang untuk bukan mudik, liburan ya. Nah itu menginap atau tidak menginap, tapi artinya tetap juga bisa nyaman pergi ke sana ya. Memang angkutan umum ke puncak ya ini belum ada Pak, biasanya baru angkot ya, belum angkot. Tapi ya kebanyakan orang ke sana menggunakan angkot atau menggunakan kendaraan pribadi atau sepeda motor banyak sekali itu. Bisa, dan itu kita juga tetap monitoring ya, pantau. Yang pasti kalau di puncak memang ada kebijakan khusus nantinya pasti buka tutup ya, pasti buka tutup itu dari teman-teman kepolisian yang secara situasional ya mengendalikan arus lalu lintas. Tentunya ini pertimbangannya untuk kenyamanan semua ya, kenyamanan para
calon orang yang ingin jalan-jalan untuk rekreasi, yang tidak mudik tadi tapi ingin rekreasi. Saya pikir bukan hanya puncak, banyak wisata lain lah ya. Jadi di sekitar puncak, sebelum puncak juga orang sudah pergi banyak ke Sentul dan lain-lain, dan juga banyak ya. Mungkin mudah-mudahan akan terbagi lah ya. Jadi tidak satu tujuan sekarang ya. Mungkin juga di Jakarta Utara juga banyak tempat wisata sekarang, banyak juga gitu ya, banyak tempat baru. Artinya masyarakat itu akan terpecah ya, jangan tidak terkonsentrasi pada satu titik. Kayak itu aja. Itu semua. Jadi sudah banyak fasilitas baru yang disediakan oleh para swasta, tidak swasta ya, untuk orang yang tidak mudik ataupun orang daerah yang mudiknya di Jabodetabek. Betul. Nah, jadi mungkin itu. Jadi banyak kok Mitra Jamansyah tempat wisata yang layak atau mungkin bisa dikunjungi. Nggak cuma itu aja, nggak cuma di puncak aja. Mungkin yang tadi dimaksud Bapak segitu kayak gitu ya Mitra Jamansyah. Dan buat Bapak Darman Imtiaz nih ya, selaku pengamat transportasi, gimana nih pandangan Bapak terhadap peran serta BPTJ ya dalam memastikan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini, mengenai antisipasi, sosialisasi dan lain-lain? Ya, sesuai dengan namanya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ya. Maka kewenangan BPTJ itu kan ada di wilayah Jabodetabek. Ya. Jadi terminal-terminal tipe A yang berada di Jabodetabek ini menjadi kewenangan dari BPTJ. Ya. Nah, kebetulan beberapa kali dalam penyelenggaraan angkutan lebaran, saya ikut hadir di seperti terminal Jati Jajar, terminal Pondok Cabe dan sebagainya. Biasanya di sana menjadi pusat pemberangkatan arus mudik dari saudara-saudara kita. Kalau yang di Jati Jajar ya dari daerah Depok dan sekitarnya, Pondok Cabe dari Tangsel dan sekitarnya. Saya kira ini yang salah satu yang dimainkan oleh BPTJ, dan sejak tahun 2016 ketika baru dibentuk, BPTJ selalu melakukan ramcek terhadap kendaraan-kendaraan atau angkutan umum yang akan dipakai untuk arus mudik. Itu dalam rangka memberikan jaminan keselamatan gitu. Jadi kalau waktu itu kendaraan yang tidak lolos ramcek tidak boleh mengangkut pemudik gitu. Jadi ini adalah peran BPTJ untuk menjamin keselamatan bagi para calon pemudik gitu. Tapi kalau soal tarif ya memang itu kendali di operator, tetapi kan pemerintah punya batasan regulasi tarif atas dan tarif bawah. Jadi sejauh tarif papan batas atas dan batas bawah tidak terlanggar, maka operator tetap bisa menjalankan itu, dan BPTJ tentu akan bertindak ketika operator menerapkan tarifnya sudah di atas tarif batas atas. Oke. Saran Bapak, pesan Bapak atau harapan Bapak mungkin buat orang-orang di luar sana, masyarakat Jabodetabek, terutama warga Bekasi yang pengen mudik aman, nyaman, dan juga sekiranya tahun ini adalah tahun yang pas nih buat menggunakan transportasi yang udah disediakan sama pemerintah. Kalau berdasarkan pengalaman mudik tahun lalu ya, tahun 2023, itu kan pemudik dengan menggunakan sepeda motor itu turun. Ya. Dan ternyata itu berdampak pada menurunnya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan. I see. Kesimpulannya saya adalah semakin sedikit orang menggunakan motor untuk mudik, maka sebetulnya perjalanan mudik akan jauh lebih selamat. Lebih aman ya? Maka ya saran saya kalau mudiknya lebih dari 100 km, sebaiknya tidak menggunakan motor. Oke. Berapa? 100 km? Ya, tapi ya kalau masih 100 km tolerable lah ya, masih bisa ditolerir gitu. Tapi kalau di atas 100 km saya kira agak susah kita tolerir kalau menggunakan motor, apalagi kalau membawa anak istri gitu ya. Di sepeda motor lebih dari
2. Nah ini berbahaya. Apalagi nanti sudah 4 orang masih ada barangnya lagi, nah itu sangat berbahaya. Makanya lebih baik tidak mudik menggunakan sepeda motor. Tidak direkomendasikan lah ya. Iya, ikuti program-program pemerintah. Ada yang bilang mudik gratisnya sudah habis, bagaimana? Iya, kalau masih ada angkutan umum lain, gunakan angkutan umum lain. Tapi memang persoalannya angkutan umum di daerah itu yang nggak ada, itu masalahnya. Oh iya. Jadi, betul. Makanya di waktu Lebaran ini selalu menjadi momentum bagi kita untuk mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya membangun sistem angkutan umumnya yang baik, sehingga pada saat Lebaran ketika orang dipaksa untuk menggunakan angkutan umum, mereka di daerahnya masih tetap bisa melakukan mobilitas geografis. Tapi kalau tidak ada angkutan umum di daerah, mereka nggak boleh bawa motor, ya memang agak repot. Gitu. Itu catatan kami. Siap. Pak, nggak kerasa nih udah hampir 60 menit kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Yeah. Sebelum kita closing gitu kan, closing statement dong Pak, apa namanya pesan-pesan buat mitra Sejaman Siar di luar sana, buat yang pengen melakukan perjalanan jauh alias mudik alias pulang kampung gitu kan, dari Bapak Sigit dulu deh. Oke. Ini sangat penting ya, buat warga Bekasi khususnya yang akan mudik. Persiapkan diri dengan baik. Artinya istirahat harus cukup sebelum berangkat, terutama untuk perjalanan jauh. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah yang menggunakan mobil pribadi, ya. Isi bahan bakar full. Jangan berharap akan mengisi di rest area, karena pasti crowded, pasti antriannya panjang, ya. Jadi pertama fisik harus fit, yang kedua isi bahan bakar full, ya. Jangan berpikir lah, nanti gampang di rest area. Tidak gampang di rest area. Ya, yang berikutnya lagi adalah yang tidak kalah penting juga, persiapkan makanan kecil dan minuman cukup di dalam mobil. Ya, artinya kita bukan berharap akan ada kemacetan yang parah, tidak. Kita akan prepare paling tidak bahan bakar fisik kita sudah oke, bahan bakar full, air minum cukup, makanan kecil cukup, insya Allah. Ya, kita semangat di jalan dan lebih konsentrasi, lebih ceria mudiknya. Ya. Jangan sampai mudik deg-degan. Tuh. Tahun berapa? Yang macet total. Brexit ya? Brexit. Wah itu kan luar biasa. Brexit 2000 2016. Orang berpikir akan isi bahan bakar di rest area. Rupanya rest area pun nggak habis bahan bakar sudah. Orang berpikir bisa jajan di sana. Nggak ada lagi jualan, habis semua diborong orang. Artinya makanya itu parah sih. Jangan sampai seperti itu. Kita siapkan dengan baik. Insya Allah kalau semua pemudik menyiapkan dengan baik, ya tidak perlu juga ke rest area jadinya. Ya, kita jalan pelan-pelan, menikmati dengan nikmat. Jadi mudik ini nyaman sekali, ya, karena kita sudah menyiapkan diri dengan baik. Ya. Yang tidak kalah penting lagi mudik ini, masalah persiapan etolnya. Wah ini jangan juga sampai, karena survei sebelumnya masih banyak warga belum top up etolnya. Ya, dapat jalan juga gratis. Mahal lagi. Artinya kita harus memperhitungkan, memperhitungkan dana cukup tersedia. Jangan juga berpikir lagi-lagi gampang nanti top up di rest area. Tidak, semua persiapan dengan baik. Kalau sampai ke Jawa Tengah, kira-kira berapa tarifnya? Itulah minimal uang yang harus disiapkan di kartunya, ya. Karena Anda masalah dengan kartu, kemacetannya akan menjadi luar biasa. Dan itu akan berulang. Maka pada kesempatan ini kita menghimbau warga Bekasi jangan melakukan hal sama. Ya kita hindari, karena kita mudik harus kita persiapkan dengan baik semuanya. Ya, itu sebenarnya. Nah ini ada bonus pantun rupanya. Boleh. Pantun. Boleh Pak, pantun Pak, silakan Pak. Jalan-jalan di Bekasi naik bis kita. Cakep. Akses mudah, integrasi stasiun LRT. Cakep. Agar mudik ceria penuh makna, tetap waspada dan selalu berhati-hati. Gokil. Mantap ya, itu dia. Keren benar dah pantunnya. Pak, thank you. Bapak mungkin mau ada tambahan sedikit? Iya, saya nambah sedikit saja bahwa kalau mudik itu pasti macet. Pasti ya. Capek.
Hanya saja sekarang ini lebih terukur. Gitu. Kalau dulu itu ya sebelum ada tol Trans Jawa itu dari Jakarta ke Jogja atau dari Jakarta ke Solo bisa sampai 34 jam. Wah. Ya, tapi kalau sekarang ini semacet-macetnya maksimal 14 jam. Dan kenapa pasti macet? Jelas karena infrastruktur jalan itu dirancang dalam kondisi normal. Gitu. Nah, pada saat arus mudik itu jumlah kendaraan yang lewat di jalan yang sama itu bisa 10 kali lipat. Betul. Dari hariannya. Jadi kalau bilang berharap Lebaran lancar, tentu tidak mungkin. Cuma yaitu tadi kemacetannya sekarang dengan rekayasa lalu lintas tadi itu sudah bisa lebih terukur gitu loh. Sekian jam kita akan sampai ke tujuan. Itu yang saya kira perlu kita siapkan. Jadi jangan sampai katanya dari rekayasa gini kok masih macet. Ya, pasti macet karena volume kendaraannya 10 kali lipat dari biasanya. Ya. Siap. Udah itu aja, Pak. Mbak. Cukup. Saya pikir cukup. Bapak-bapak, hatur nuhun, thank you udah Ari ajak ngobrol-ngobrol, udah ngasih edukasi, informasi, udah ngasih segala macam sosialisasi juga buat mitra di luar sana. Sangat bermanfaat, sangat berguna banget, apalagi buat mitra yang mungkin berencana buat mudik tahun ini gitu kan, karena sebentar lagi hari raya. Sekali lagi Bapak sehat-sehat terus, lancar terus mudiknya, semoga lancar sampai kota tujuan. Bapak mudik juga kan? Udah. Oh enggak ya? Tadi boleh di-spill lagi kotanya? Ya. Saya ke Jogja. Ke Jogja ya. Nanti bakal jadi pertanyaan tuh. Jadi buat mitra sekali lagi buat bapak-bapak, buat Pak Sigit dan juga Pak Dharma, Tunun, terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ari 1 jam ke belakang ini. Dan buat mitra Zaman Share di segmen yang terakhir ini, saya mau ngasih 2 pertanyaan lagi. Jadi kuisnya ada 1 lagi nih ya. Tadi yang pertama ada 2 pertanyaan, sekarang ada lagi nih. Pertanyaan berikutnya yang nomor 3 adalah salah satu alasan dilakukan memastikan kelayakan bus sebelum melakukan perjalanan adalah apa yo? Saya kasih pilihan ganda deh ya. A. Ram cek atau mungkin isi bensin ya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah ini juga salah satu yang barusan aja di spill ya. Ke daerah mana nih Bapak Darmaning Tias akan mudik kotanya ya? Tadi udah di spill barusan. Jadi gitu mitra Zaman Share, itu pertanyaannya. Nanti kirim aja di 0811861003 atau lewat sosial media kita di Instagram @algaga_fm ya. Nanti kita akan pilih pemenang tercepat dan juga paling benar. Ya Bapak-bapak sekali lagi terima kasih udah diajak ngobrol. Makasih waktunya. Sehat-sehat terus. Semoga bahagia terus ya pastinya ya. Dan mitra Zaman Share jangan kemana-mana. Ari terus nemenin sampai nanti jam 7 pas tetap di Gelar SMA Sabar Maghrib ada. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.